Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin dari jurusan Fisika angkatan 2021. Di sini saya akan membuat rangkaian inverting dan non-inverting menggunakan LTSpice. Percobaan pertama yaitu membuat rangkaian inverting. Oke, kita buka LTSpice, tetapi sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya, yaitu seperti ini. Dimana di rangkaian inverting ini ada op-amp 2 yang bisa kita pilih di komponen di sini. Nah, di sini op-amp kita pilih aja. Nah, di ini. Kemudian ada sumber tegangan, ada 3 sumber tegangan, dan ada resistor R1 dan R2. Nah, pin ini dihubungkan dengan R1 dihubungkan dengan kutub negatif dari op-amp, kemudian RF dihubungkan dengan R1 dan output dari op-amp. Selanjutnya, sumber tegangan bagi op-amp positif dengan VCC. Lalu PCC dan PE dihubungkan. Nah, jika sudah ditambahkan ground gitu. Ini untuk op-amp yang positif dihubungkan dengan PE. Ditambahkan ground. Kemudian untuk nilai dari rangkaian ini untuk tegangannya itu pakai sinus dengan DC offset 0, amplitudo 1, dan frekuensi 1 kilo. Selanjutnya untuk VCC-nya itu 15, untuk VE-nya 15 juga sama. Dan untuk resistornya 1 kilo ohm, untuk R2 10 kilo ohm. Untuk melihat fasenya, dibuat inputnya sinusoida agar terlihat perbedaan fase tegangan input dan outputnya. Kemudian untuk op-amp di sini, ini ada asing ya, include LM741.MPD. Nah, ini karena tidak ada di LTSpice ini, jadi kita download dulu filenya. Dan kita masukkan dengan menginput nama file dengan klik yang di ujung ini, Spice Directive. Kemudian untuk op-amp-nya diubah dengan data atau nama file yang udah kita download. Nah, di sini LM741-NS. Nah, udah. Kemudian untuk pin out-nya kita beri tanda di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa running. Kita running. Nah, udah. Terus kita bisa add float supaya lebih terlihat ya perbedaannya antara pin out dan pin input. Oke, kita klik di sini untuk pin input dan pin outputnya kita bisa klik di sini. Nah,
Ini adalah input tegangan pin input dengan frekuensi, nah yang hijau ini ya, dengan frekuensi 1 kilo, berarti periodenya 1 dibagi 1 kilo per 1 milisecond. Kita perbesar aja ya. Nah, kemudian pin out-nya ini, pin out itu yang biru, kalau yang hijau itu input. Pin output dari op-amp itu 10. Ini 10 ya. 10 dan minus 10. Nah, ini di bawahnya minus 10 nih. Ini puncaknya tuh positif 10 dan lembahnya tuh negatif 10. Kemudian untuk inputnya itu puncaknya 1 dan lembahnya negatif 1. Di sini terlihat perbedaan fase gitu antara input dan output. Pada saat inputnya puncak, outputnya lembah. Pada saat inputnya puncak, nah outputnya lembah. Input puncak, lembah. Kemudian ketika outputnya puncak, inputnya lembah, dan seterusnya ya, bisa dilihat di sini. Jadi bisa disimpulkan perbedaan fasenya itu 180 derajat. Oke, seperti itu. Mungkin untuk rangkaian inverting cukup sekian. Selanjutnya akan dibahas rangkaian non-inverting. Selanjutnya kita ke rangkaian non-inverting. Untuk alat dan bahan sama saja seperti rangkaian inverting. Itu ada op-amp, kemudian ada sumber tegangan, lalu ada resistor. Untuk rangkaian non-inverting input ini masuknya bukan ke pin negatif tapi ke pin positif. Gitu. Nah, di sini R1 dihubungkan dengan bagian negatif, RF juga atau R2 dihubungkan dengan bagian negatif. Kemudian pin lainnya atau di sini nih, pin dari RF dihubungkan dengan output. Sedangkan input dihubungkan dengan pin positif. Nah, di sini ya. Hubungkan positif. Kemudian untuk baterai op-amp positif dihubungkan ke VCC. Kemudian kaki negatif VCC dihubungkan dengan VE. Dan negatif dari baterai dihubungkan dengan VE. Nah, selanjutnya ditambahkan ground di RI atau R1 di pin input dan di antara VCC dan VE. Nah, selanjutnya di sini ada include lm741.mod. Nah, ini file yang sudah di-download. Seperti pada rangkaian inverting. Kemudian di sini op-amp 2-nya diubah dengan nama file yang ada di dalamnya nih, seperti ini. Nah, lm741 _ns.
kita masukkan. Nah, di sini garis miring NS. Kemudian untuk diberi label bahwa ini adalah V output gitu. Kemudian untuk nilainya di sini VIN inputnya ada nol untuk amplitudo 1 dan frekuensinya 1 kilo ohm. Dan untuk R1 1 kilo ohm, R2 9 kilo ohm. Karena rangkaian non-inverting, simulasinya adalah 1 ditambah RF dibagi RI. Maka perbandingan RI dan RF-nya agar menghasilkan 10 kali adalah 9 banding 1. 9 banding 1 yaitu 9 ditambah 1. Jadi 10. Jadi RI 1 kilo dan RF 9 kilo. Nah, di sini ya. Supaya 9 banding 1 dan ditambah 1 nanti 10 kali gitu gainnya. Kemudian untuk VCC 15 dan VE 15. Nah, di sini kita bisa running. Untuk stop time-nya diatur 10 milisecond. Kita bisa running. Nah, oke. Yang pertama, klik bagian tegangan input terlebih dahulu. Kita add load dulu, nah, supaya lebih tahu ya perbandingannya. Kita klik di sini in input. Nah, udah. Kemudian kita klik in outputnya. Nah, di sini untuk input ada 1 volt, puncaknya 1 volt dan lembahnya minus 1 volt. Kemudian untuk outputnya puncaknya tuh 10 volt dan lembahnya minus 10 volt. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Terlihat ya bahwa di antara input dan output ini memiliki fase yang sama pada saat puncak outputnya, maka inputnya puncak gitu. Jadi berkebalikan dengan rangkaian inverting gitu. Lalu untuk gain dibuat perbandingan 9 banding 1, maka penguatnya 10 kali. Jadi gainnya adalah 10 kali. Jadi rangkaian inverting dan non-inverting ini sesuai dengan teori gitu. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai rangkaian inverting dan inverting. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.